Sekarang hanya tanya jawab sekarang. Hai, kita lanjut. Baiklah, kepada para jamaah, baik yang di dalam masjid maupun yang ada di rumah, dipersilakan untuk bertanya. Tapi kami mengawali Yai, yang versi kedua tadi, kalau mau ke Mina, otomatis harus tahu pondokannya yang di Mina Yai. Iya kan begitu ya? Iya. Kalau mau ke Mina, ya tidak usah ke pondokan. Sudah ke tempat jumrah itu saja, di dekat tempat jumrah itu. Banyak di sana orang. Kalau ke tempat pondokan ya boleh aja, tapi kan jauh. Biasanya tempat pondokannya itu dengan tempat pembalangan itu ada yang dekat, ada yang jauh. Oh, berarti yang maksud kami tidurnya ya, kan kita malam 13 itu ya. Iya. Berarti di mana kita posisi malam itu ya? Oh, boleh tidurnya ya di mana-mana saja boleh aja. Nah ini diperjelas. Ya. Daripada nyariin tempat pondokannya, pokoknya ada di sana. Sebab begini ya, kalau tidak tahu pondokannya juga carinya juga repot. Pondokannya mau sama semua orangnya. Ya. Jadi katanya istilahkan begadang lah ya, di luar gitu ya. Jadi, pokoknya ada di Mina. Iya. Ya, jadi terus ke Mina, tidak ke pondokan Mina, yaitu ke tempat yang dekat sama Jumroh itu. Banyak di sana begitu orang. Ngemper gitu ya. Iya. Monggo, Ibu dulu. Tanya ya, ini masalah urutan haji tamattu. Tadi disampaikan yang pertama itu melakukan umroh sebagaimana di atas. Dan tadi diterangkan bahwa untuk menunggu pelaksanaan haji atau wukuf ini melakukan umroh dulu. Seandainya masih jangka waktunya panjang, kurang lebih masih 1 minggu, tadi dijelaskan melakukan umroh sunnah. Lah ini kalau niatnya itu mengumrohkan salah satu dari keluarga kita, itu lebih baik. Apa boleh kita sendiri belum melakukan umroh wajib, kemudian melakukan umroh niat untuk orang lain? Tidak boleh. Bukan tidak sah. Jadi kalau dilakukan mendal, tahu mendal? Ya. Balik nang awak dhewe ya. Jadi sama dengan umroh sendiri dia. Sudah. Ya, terima kasih. Siapa? Bapak-bapak, Pak Ibu-ibu ini, monggo angkat tangan menunjukkan kode, sambil nunggu mic yang diaturkan. Kalau mau tanya, berarti maknanya pesan. Tangan diangkat, nah gitu loh. Mari dari bapak-bapak, mic-nya. Sebelum mic-nya dulu. Mic-nya dulu. Dipijit sampai hijau nyala. Hijau nyala. Yai, saya mau nanya, setelah kita umroh sendiri masih ada waktu, niat ngumrohkan family itu caranya bagaimana Yai? Niatnya umrohnya sama saja ya. Cuma niatnya yang begini. Kalau niat sendiri nawaitul umrota wa haramtu biha lillahi ta'ala. Niat sendiri. Kalau meniatkan orang lain, nawaitul umrota ditambah an, pakai an ya. Siapa namanya? Oh ya. Ahmad. An Ahmad ini ya. Nawaitul umrota an Ahmad lillahi ta'ala wa haramtu biha lillahi ta'ala. Jelas? Itu an Ahmad. Nek bojone dhewe wis mati, an bojoku. Wah,
begitu. Jelas ya? Orang ya. tua ya. Hah? Orang tua? Ya. Siapa orang tua namanya? Umpamanya Muhammad. An ya. Walidi bapakku artinya. Atau an abi bapakku. An abi Ahmad. Ya. Atau an walidi itu wong tuaku ya. An walidi Ahmad. Kalau ibu ya. Ya. Kalau ibu. Kalau ibu an, kalau tidak bisa bahasa an ibuku kena, tidak apa-apa. Kalau bahasa Arab an walidati atau an ummi begitu ya. An ummi biasanya kamu ini ummi. Itu ditulis halaman 58. Ada di halaman 58. Di halaman 58 sama Yai sudah ditulis. Ya ditulis ada itu ya di halaman 58 ya, tinggal itu. Haji diganti umroh gitu aja. Ya. Sudah? Ya. Halo dari luar, silakan mau bertanya. Ya. Halo. Ya, silakan. Mau tanya mengenai yang dijelaskan kemarin mengenai haji yang rusak. Haji yang rusak. Kalau orang belum pernah umroh, berarti itu kan masuk umroh wajib. Iya. Kemudian kalau kita mau umroh wajib, apakah pada tahun saat itu juga atau tahun berikutnya juga atau bulan-bulan berikutnya juga? Ya, begini, kalau umroh itu kan setahun penuh, hari apa saja, kapan saja kan bisa dilakukan. Jadi andai kata pada waktu itu sesudah umroh tahallul karena rusak tadi itu, ya, terus selesai umroh lagi, tidak apa-apa, umroh wajib, jelas. Ya pada saat itu juga. Oh, bisa. Ya. Andai kata setelah melakukan umroh wajib masih ada waktu ngumrohkan yang lain-lain yang mati. Ya. Jadi umroh sedekah boleh aja. Iya. Jelas. Iya. Ya. Jadi kalau yang di rumah itu ingin dia kalau belum mati ya ditelepon saja, mati ya dhisik ngono. Engko tak umrohno gitu ya. Iya. Paham ya? Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali jamaah. Ibu-ibu, monggo mic-nya. Ya, itu. Di samping itu ibu maju. Kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu-ibu dulu nih. Ya, ibu-ibu ya. Ya sudah. Ya sudah selalu di-on-kan aja. Yai, mohon penjelasannya mengenai tawaf. Yai, kan harus bersih suci dari hadas kecil dan hadas besar. Saumpami Yai niki wonten tiyang ingkang beser utawi ngentutan mawon kan balak-balik wudu Yai. Lah tiyang sing daimul hadas menika dos pundi? Misale mboten balak-balik wudu niku utawi saged pindah mazhab. Saumpami pindah mazhab Yai napa dikenai dam? Ya. Ini begini ya. Orang beser itu kalau menurut mazhab Syafi'i ya, yaitu boleh. Tapi wudunya itu bukan wudu untuk menghilangkan hadas. Sebab dia hadas terus. Ya, habis wudu kencing, habis wudu kencing, kan begitu. Jadi hadas terus. Hadas terus itu namanya daimul hadas, begitu. Nah itu bagaimana? Gini, boleh wudunya bukan wudu raf'ul hadas, tapi wudu istibahah namanya. Wudu istibahah. Tapi nawaitul wudu'a
listibahati sholat. Kalau tawaf, listibahati tawaf. Nanti dulu, ini kalau sholat. Sholat. Sekarang kalau tawaf, nawaitul wudu'a listibahati tawaf. Nawaitul wudu'a listibahati tawaf. Apal. Coba sampean sing takon iki sapa sih? Oh ya. Ya, sampean muni ya, Pak. Nawaitul wudu'a listibahati tawaf. Listibahati tawaf. Itu kalau sholat. Kalau tawaf listibahati tawaf. Listibahati tawaf. Listibahati tawaf. Listibahati tawaf. Ya. Tidak. Sebelum itu dibersihkan dulu, habis dibersihkan lalu cepat-cepat pakai ponpes. Pampers. Pondok pesantren ya. Pampers. Iya, karena saya ini punya ponpes itu balik keliru ya. Pondok pesantren. Yaitu pakai pampers. Sudah pakai pampers ya. Itu andai kata keluar, dengarkan ini. Andai kata keluar enggak apa-apa. Nepes. Ya. Terus wudu. Wudunya nawaitul wudu'a listibahatit tawafi. Listibahatit tawafi. Sudah? Ya. Bu? Ya. Ya. Habis itu tawaf sudah. Sampai selesai. Sudah? Iya. Kenapa? Bahasa Jawa. Dirubah bahasa Jawa. Nawaitunya niatnya pakai lafaz bahasa Jawa. Oh, pakai. Oh, boleh. Niat ingsun gitu ya. Salat. Niat ingsun salat kanggo ngolehno sembayang. Niat ingsun wudu. Niat ingsun wudu kanggo ngenekno sembayang atau ngenekno tawaf. Kalau khutbah ini imam ngenekno khutbah. Iya. Jelas. Iya. Dah, saya beritahu dulu nanti. Oh, sebentar. Sudah ngerti ini tadi? Iya. Itu penting ini. Saya ini beser juga. Namanya Basori, orangnya Beseri, ya beser. Iya. Udah? Tapi bukan beser kencing. Beser kentut. Jadi saya punya keahlian ahli kentut. Nah itu saya kalau wudu selalu wudu itu nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Ya, kalau tawaf juga begitu sama. Sudah cukup lama itu. Ya, paham nggak? Ya. Cuma ini tadi belum. Kalau sholat itu bisa dipakai sholat 1 kali. Dan wudunya harus sesudah manjing waktu. Jadi kalau belum manjing waktu belum boleh. Jadi kalau sudah Allahu Akbar baru nawaitul wudu'a listibahati sholat. Kalau saya tidak pakai cuci-cuci dulu, ngentut kok. Kalau yang beser air tadi lah itu harus bersih-bersih dulu. Lalu pasang ya. Pasang penpes. Nah, terus seperti tadi itu. Jelas. Dan hanya dipakai fardu 1 kali. Jelas. Boleh dirangkap dengan sunat, sholat sunat beberapa kali. Jelas? Sudah jelas? Kiai ada yang mau bergabung? Nanti dulu sebentar, ini belum selesai. Ya. Sabar dulu. Itu nurut mazhab Syafi'i. Jadi saya karena khutbah itu biasanya kalau ikut mazhab Syafi'i begini. Waktu akan khutbah saya nawaitul wudu'a listibahatil khutbah.
khutbah habis itu. Habis khutbah turun lagi, wudu lagi, nawaitul wudu'a istibahati sholat begitu. Lah kalau dekat begini sih gampang, ya. Itu tidak boleh jaraknya itu sampai ngeliwati 2 rakaat. Jadi kalau sampai jauh lama harus istikhlaf. Istikhlaf itu artinya mencari ganti imam, imamnya orang lain. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi akhirnya saya menemukan di dalam kitab Al-Mukhtasarun Nafis fi Fiqh Syafi'i Muhammad ibn Idris. Di situ kalau menurut mazhab Hambali, satu wudu istibahah itu boleh dipakai untuk fardu beberapa kali. Jelas? Boleh dipakai fardu beberapa kali. Jadi sekarang saya pakai itu. Jadi kalau khutbah Jum'ah di mana saja saya pakai Hambali. Jadi tidak usah wudu lagi, khutbah sampai dengan sembahyangnya. Tapi harus awal waktu masuk. Dan wudunya harus ikut wudu Hambali. Wudu Hambali itu seperti biasa itu, tapi ini loh, ngusapnya kepala itu paling sedikit, yaitu 1 tangan ini. Apa namanya? Telapak tangan ini. Nah, paling sedikit. Lebih baik lagi seperti Imam Malik itu seluruhnya kepala ini harus diusap semua. Ya, diusap semua. Kalau Imam Syafi'i ngusap semua itu sunat, ya. Kalau Imam Malik wajib, kalau enggak sah wudunya. Nah itu. Dan semua digosok ini semua. Ya. Ya, berkumur dan lain-lain. Pokoknya semua yang sunatnya Imam Syafi'i itu dilakukan semua supaya tercakup wudunya Imam Hambali. Sudah gitu. Lah kalau sholat menurut Imam Hambali itu ini boleh tidak baca bismillah, boleh. Tapi baca bismillah lebih baik. Ya, makanya di Mekah itu karena mazhabnya Hambali, sampean kalau di Mekah Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, begitu tidak pakai bismillah. Tapi pakai bismillah juga pelan. Nah itu andai kata secara jahri terang boleh. Nah, jadi dengan begitu enak sekarang sudah. Karena kalau ngimami di Malang sini sih dekat jadinya. Kalau di Ampel sana jauh, pakai dorongan begini dulu. Jadi turun, jadi wudu dulu di jedingnya itu jauh. Terus didorong, lari gitu. Habis lari lagi supaya menangi sholat. Tapi sekarang kalau ikut mazhab Hambali enak sudah. Jelas ya? Iya. Ya sudah. Bentar. Halo. Monggo, mari. Itu jika kita di Masjidil Haram atau kita itu nafsi yang dimaksudkan Ya apanya ini? Pergi nafsi-nafsi. Kita sudah belajar mana Tuhan itu sebenarnya, kadang-kadang di sana itu dikatakan nafsi yang kita tidak paham. Untuk saya dijelaskan. Oh iya, begini ya, haji nafsi-nafsi. Memang haji itu nafsi-nafsi memang ya. Cuma biasanya ada pimpinan begitu ya. Ada pimpinan supaya mudah itu dipimpin. Ini bersama begitu ya. Jadi umpamanya kebetulan pimpinannya itu tidak mengerjakan yang kita kerjakan. Mungkin karena tidak sempat atau mungkin karena belum tahu gitu ya. Sedang kita sudah tahu umpamanya itu. Nah, kita mau pisah, tidak ikut mereka, cara sendiri boleh saja, tidak apa-apa. Asal tahu. Asal tahu ya. Satu contoh seperti ini tadi. Apa namanya? Yang
versi kedua ya. Iya. Versi kedua. Itu tidak semuanya mau. Sebab ya ongkosnya sendiri banyak. Makan sendiri, tidak ada yang dicari makanan sendiri. Ya. Ya ada aja yang jual makanan, tapi beli sendiri. Misalnya itu. Kok si pimpinan tidak melakukan begitu. Nah kita mau melakukan begitu dengan 5 orang lah umpamanya. Atau 10 orang lah umpamanya. Kita yaitu tanazul, pisah kita. Ya minta izin dulu sama saya rombongan. Mau tanazul mau begini gitu. Oh ya silakan. Ya jadi pimpinan jangan enggak begitu. Silakan. Tapi tanggung jawab sendiri ya. Ya baik. Nggih. Udah dilakukan seperti tadi itu. Tidak apa-apa seperti pertanyaan yang tanya tadi itu ya. Ya, saya kira cukup ya. Dan siyogyanya para jamaah ini harus tahu ya, jaga-jaga. Tahu ilmunya. Seandainya ketinggalan sama ketua rombongan, kita bisa beramal sendiri. Kalau gitu harus ngerti ya. Ya, harus ngerti. Iya, tahu ilmunya. Jadi tidak norok buntek ya. Iya, tidak norok buntek. Iya, khawatir kalau ketinggal katanya. Iya. Ya biasanya yang melakukan begitu itu yang sudah biasa dan tahu tempat-tempat dan sebagainya. Ya. Kalau tidak dicarinya tempat saja sulit ini. Ya, enggak tahu. Sampai nang Surabaya yang gak ono kromo, gak rundi cari kan repot ya. Nah, kalau yang tahu enggak apa-apa. Sudah jelas. Enggak, bukan hanya untuk dikhususkan haji versi kedua, urutan melakukan, saya kok ketinggalan sama rombongan, harus tawaf itu saya harus apa? Harus sa'i. Nah, itu loh ya kan termasuk harus ngerti ya. Ya. Jaga-jaga, namanya putus dengan rombongan itu kan kemungkinan terjadi. Sudah? Iya. Enggak bingung keterangan ini tadi? Insya. Ada keterangan-keterangan tadi ini loh, enggak bingung? Haji versi kedua masih bingung? Hah? Tidak apa-apa ya, diperjelas. Masih bingung? Enggak. Rupanya perlu ya. Ya. Ada. Mari silakan tanya. Tanya Yai. Tadi ada istilah nafar awal dan nafar sani. Apakah itu perlu diniatkan dan kapan kita meniatkan itu? Nafar awal, nafar sani. Itu di sini ada. Sudah. Ya, saya jawab. Nanti sampean lihat di situ. Nafar itu harus niat. Dan niatnya nafar itu harus di dalam daerah Mina. Jangan di luar Mina, gitu. Jamroh Aqobah itu ada di luar Mina. Jadi sampean kalau habis lempar Jamroh Aqobah terus mau nafar, dari situ tidak sah. Jadi sampai nafarnya harus masuk Mina dulu. Kita 10 meter masuk dari apa itu? Jamroh Aqobah 20 meter. Nah dari situ sampai niat. Aku berniat nafar. Jelas? Nah, baru keluar. Terus Yai, seandainya saya tidak punya penyakit beser, tapi saya niat nawaitu wudu'ah listibahati tawaf untuk jaga-jaga kalau ada batalnya, kita itu boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Ya. Nah sampean beser dulu. Yai, sebentar, ini ada tanya ya saya. Dari ibu-ibu ditulis mengenai haji dan umroh, Yai masih belum mengerti apa perbedaannya. Haji itu apa, umroh itu apa. Lalu yang kedua, mana yang harus diutamakan, haji apa umroh. Nah ini mungkin sehubungan dengan orang-orang tidak sabar menanti haji masih berapa tahun, bisa jadi. Monggo Yai, apa bedanya haji dan umroh, dan yang utama bagaimana? Iya. Katakanlah umroh itu kaji cilik. Iya. Kalau haji itu kaji besar. Artinya yang dijalankan haji itu yaitu
rukunnya 6 itu ada ihram. Halaman 8. Ya, ihram, nawaitu ya, haja. Terus ada wukuf di Arafah. Habis wukuf di Arafah ada tawaf, ada sa'i, ada balang jumroh, ya, ada bermalam di Musdalifah, ada bermalam di Mina. Itu haji. Halaman 8. Ya besar itu. Lah kalau umroh itu kaji cili, ya, cuma nawaitul umroh tawaf sa'i cukur, sudah. Cukur itu tahallul. Cuma itu, ndak usah wukuf, ndak usah bermalam di Musdalifah, ndak usah bermalam di Mina. Itulah umroh. Jadi tahu sudah bedanya. Terus mana yang diutamakan? Seakan mau tindak, andekan umroh dulu karena haji. Ya, kalau sudah masuk bulan haji, ya, masuk bulan haji, Syawal, ya Syawal gitu, Syawal selo besar ya, itu dan tidak ada halangan apa-apa, jalannya lancar, segalanya lancar, kita berangkat pergi ke Mekah ya, boleh pilih, kalau apa namanya, boleh pilih haji dulu, umrah belakangan artinya haji ifrad. Boleh umrah dulu, haji belakangan artinya haji tamattu. Mana yang lebih baik? Gini, memang yang lebih baik haji ifrad menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau berat, lawang ejek kurang 3 minggu kok haji ifrad. Ya, haji ifrad. Berarti tidak boleh lepas pakaian dari ihram. Semua larangannya itu harus dijauhi. Ya, tidak boleh pegang-pegang istrinya, pegang nanti gereng begitu kena dam ya. Apalagi sampai gituan, apa gituan itu? Sampai gituan, hajinya batal, rusak, kena dam, wah berat. Jadi kalau begitu, kalau waktunya masih lama, yang baik umroh dulu, berarti haji tamattu, jelas? Jelas. Ya. Yai, kan dari Al-Quran itu ada firman kalau wa atimul hajja wal umrota, sempurnakanlah hajimu dan umrohmu. Kalau sekarang ini kan belum Syawal, Yai. Ya. Ada kata ada orang pergi umroh terus pulang. Nah, bedanya andai kan ada orang umroh di bulan Syawal tapi nawaitunya cuma umroh saja, haji belum pernah. Apa boleh terus dia kan sudah masuk Syawal, mulai Syawal itu kan sudah bulan haji. Terus tidak haji ya. Syawal umroh. Umroh tok. Iya, terus pulang. Iya. Boleh, sah. Iya. Tidak punya hutang hajinya ya. Oh, kalau dia apa namanya? Dia tadinya sudah wajib haji, ya. Uang ada, ini ada. Cuma tinggal tunggu begitu aja. Ya dia punya utang dia. Karena dia mestinya sudah bisa haji kok tidak haji. Punya utang dia. Wah. Boleh tapi punya utang. Utang haji. Nah sekarang ini orang masalah ongkos atau masalah waktu Yai. Menunggu waiting list lama terus sekarang umroh. Kalau menurut uang katanya ancaman orang yang sudah mampu tidak berhaji maka diancam mati Yahudi atau mohon diterangkan. Istitoah itu bukan cuma uang tok. Iya. Uang bisa sehat ya. Kemudian tidak ada halangan apapun ya, termasuk peraturan-peraturan pemerintah yang sekarang ini pakai waiting list itu tidak ada. Nah itu baru harus waktu itu. Tapi kalau ada rintangan macam itu enggak. Jadi kita tunggu. Kalau tunggu belum lalu mati ya enggak punya utang. Jelas.
Sehingga andaikan orang sekarang mau lakukan umroh dulu karena waiting listnya terlalu lama. Lebih baik memang begitu. Iya. Sekarang ini umroh dulu. Jadi umroh dulu. Iya. Karena umroh enggak banyak kesulitan. Ya. Habis umroh besok pada waktunya yang tidak ada halangan apa-apa, nah itu baru haji. Kalau punya duit. Iya, iya. Sudah. Iya. Halo, ada yang mau bergabung ya? Assalamualaikum. Sebentar, ada yang mau bergabung? Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa waktu tawaf itu boleh pakai pemper. Pakai pemper. Pempes. Kalau memakai eklong itu kan tidak boleh memakai pakaian yang meliput. Iya. Itu kan meliput. Apa tadi? Kalau karena pempes lah. Ya, ya. Padahal dia kan waktu ikhram itu kan tidak pakai pakaian yang meliput. Iya, iya. Betul. Lalu bukan ya. Sah, cuma kena dam. Oh, kena dam. Iya. Habis bagaimana kalau memang beser itu? Oh ya, netes nanti. Ya, jadi itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya cek kena dam. Jelas ya, Pak? Ya. Iya. Tanya ya. Tanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon dijelaskan mengenai tata cara pemakaian baju ihram untuk proses tawaf. Jadi tawaf, kemudian sholat di makam Ibrahim sama di sa'i. Apakah kita tetap tangan yang sebelah kanan ini dilihat terbuka begitu? Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua untuk yang nanti dulu satu saja. Ya. Satu itu belum terang tadi. Oh ya. Iya. Jadi mengenai tata cara pelaksanaan baju ihram itu untuk yang laki-laki, apakah mulai tawaf kita pundak sebelah kanan harus terbuka, kemudian pada saat sa'i pun apakah harus terbuka juga atau dikembulkan gitu, Yai? Begini, sunatnya, selendangnya, cara seperti orang itu kan sudah tahu ya, cara seperti ihram. Sunatnya itu kalau tawafnya akan disambung dengan sa'i. Kalau tawaf yang tidak disambung dengan sa'i itu cuma dikemulkan gini saja boleh. Panas dibuka dicangking tok gini ya boleh, jelas. Ya, jelas. Ya. Jadi yang namanya apa ya namanya itu? Yang ujung keduanya di atas pundak kiri, kemudian bagian tengahnya dibawa ke teak kanan ya, itu disunatkan begitu. Kalau tawafnya ini akan disambung dengan sa'i, jelas. Oh ya, jelas. Kalau tidak ditutupkan seluruhnya ini tidak apa-apa. Apalagi karena takut senggol-senggol wedok, ya begitu ditutupkan seluruhnya, tidak apa-apa. Oh, jelas. Ya jelas. Jadi nanti sa'i juga tetap begitu ya posisinya ya. Kenapa? Waktu sa'i, jadi masih terbuka pundak kanannya juga ya. Misalnya waktu sa'i masih begitu ya tidak apa-apa. Tapi kalau sa'i itu senggolan yang wedok nggak apa-apa. Oh. Ya. Yang butuh tidak batal wudhunya itu kan cuma apa? Tawaf jelas ya. Oh ya, jelas ya. Kemudian yang kedua tadi untuk pelaksanaan pelemparan jumroh itu kan tadi Yai jelaskan dari Musdalifah itu kan kembali ke maktab. Sebelum kembali ke maktab kan Yai tadi untuk tawaf dulu terus baru tahalul. Nah, apakah waktu pelaksanaan jumroh tanggal 12 itu sudah bisa melepas baju ihram, Yai? Jadi kita tanggal 12 itu baju bebas, Yai. Oh iya, jadi kalau kita misalnya pakai versi kedua,
dari Arafah Musdalifah terus kita ke Mekah tawaf cukur sudah? Ya. Sudah bisa lepas ya. Jadi nanti ke Minanya pakai pakaian biasa begini bisa. Jelas? Ya, jelas ya, cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup Yai, sudah jam 8 kurang 10. Besok pertanyaan bisa ditulis biar tidak lupa, besok dibawa ke sini. Ya. Ya. Jadi tinggal berapa hari? Besok itu apa? Berarti masih ada 8 kali ya. Ya, artinya masih ada itu. Ini besok itu Rabu, Kamis masih dua hari ya. Ya, baiklah. Ya. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بالإيمان وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.